milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa ormas, di bawah kuasa tirani, ku susuri dari jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Kalangan pemilih muda, terutama di mahasiswa, tidak lagi ragu menyatakan kemuakannya terhadap politik dinasti keluarga Jokowi dan kecurangan pemilu serta pilpres. Di depan Menko Polhukam Mahfud MD, seorang mahasiswa Universitas Andalas dari Padang, Sumatera Barat, menyatakan hal itu secara lantang. Mahfud MD hari Kamis 16 November 2023 diundang untuk menyampaikan ceramah umum di kampus Universitas Andalas Padang. Ini bukan hanya dari mahasiswa dari Andalas saja, tapi dari lintas perguruan tinggi yang diundang hadir. Dan tentu kapasitas Mahfud MD itu hadir bukan sebagai cawapres, namun sebagai Menko Polhukam. Ini enaknya ini dengan aturan pemilu sekarang itu, seorang pejabat tinggi sekelas menteri itu tidak perlu cuti ya selama sudah ditetapkan sebagai calon presiden. Dia bisa tetap menjalankan tugas sehari-hari, dan ketika dia berkampanye itu dia boleh melakukannya pada hari libur dan juga hari Sabtu dan Ahad. Ini jadi di luar itu ya mereka bisa terus menjalankan tugas dan sambil juga secara tidak langsung berkampanye, dapat panggung lah ya. Nah, di depan Mahfud ini, mahasiswa yang ini merupakan representasi pemilih terbesar pada pemilu nanti itu menyampaikan pernyataannya. Perkenalkan, nama saya Yodra Muspierdi dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Andalas, Pak. Terkait bahwasanya memang pada hari ini, pada pemilu 2024, yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56% yang akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Jumlah yang cukup banyak untuk jumlahnya cukup banyak untuk pemilih. Dan juga yang menjadi catatan highlight bagi kami adalah 56% itu adalah jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Bagaimana tidak? Mulai dari awal banyak drama-drama pemilu, mulai dari sistem pemilu yang proporsional terbuka tertutup, wacana presiden 3 periode dan segala macamnya, ada politik dinasti dan segala macamnya. Dan kita lihat hari ini bagaimana kita bisa yakin tahun 2024 memang eranya pemuda untuk memilih hari ini. Ini adalah era pemilih pemuda, 56% itu bisa memilih ke TPS gitu. Apa yang bisa meyakinkan hal tersebut? Karena kami berpikiran gini, siapapun presidennya masih banyak yang berpikiran siapapun presidennya nanti itu tuh kita akan jadi gini-gini aja, Mas. Lantas apa tanggapan Mahfud MD? Nah, ini menarik untuk kita simak ya, bagaimana Mahfud MD menanggapinya. Pak, 56% sekarang generasi milenial dan Gen Z, generasi Z. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara ini mau datang ke TPS? Nyatanya sudah muak. Mau milih siapa? Muak milih calon-calonnya seperti itu, jorok semua, partainya kotor. Saudara jangan berpikiran begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik, terus saudara tidak milih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan rasa muak itu, datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara, tidak lama lagi negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintahan. Sudah 40 tahun kalau dihitung sejak dari PNS. Sekarang sudah waktunya siap-siap untuk berhenti, dan saudara harus siap-siap untuk naik.
Saudara tidak bisa menghindar mengelola Indonesia ini ke depan, karena ini warisan dari para pendiri negara untuk saudara-saudara, untuk kita lanjutkan sampai ke akhir masa kelak. Indonesia ini tetap ada. Jadi rasa muak jangan saudara jadikan alasan untuk tidak memilih. Pilih siapa saja yang menurut saya paling baik di antara yang baik. Saya selalu mengutip ini, saudara, pemilu itu bukan memilih malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, tidak ada jeleknya malaikat. Tapi manusia itu memilih manusia untuk memimpin kita, sedangkan manusia tidak ada seorang pun manusia itu yang tidak ada jeleknya dan tidak ada bagusnya. Manusia itu selalu campuran antara baik dan buruk. Tugas saudara memilih yang baiknya lebih banyak dari jeleknya. Karena pemilu itu tidak mungkin memilih orang sempurna atau malaikat. Pemilu itu adalah satu sikap untuk menyatakan agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Itu filosofinya. Kalau mau menilai yang bagus tidak ada. Nabi sudah tidak ada sekarang. Kalau Nabi bagus, malaikat bagus, tapi kita milih manusia di antara kita sendiri. Pilihlah yang terbaik. Soal kemuakan generasi muda, ini kita sebutnya sebagai generasi muda saja karena ini sebenarnya terdiri dari generasi milenial dan generasi Gen Z gitu, Gen Z gitu ya. Banyak orang salah menyebutnya itu hanya generasi milenial. Mungkin yang lebih tepat adalah generasi muda atau generasi digital gitu, lebih pas ini ya. Ini mereka ini kelihatannya gerakan muak, kami muak itu luar biasa ya di kalangan mereka itu, jadi tagar yang trending dan sampai sekarang masih terus digunakan. Ini menyusul adanya cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 yang kemudian diwujudkannya dengan menjadikan putra bungsunya Kaisang Pangarep yang hanya 2 hari menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia kemudian dipilih menjadi ketua umum. Dan pada puncaknya adalah lolosnya Gibran, putra pertama dari Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat, di bawah kuasa tirani, ku susuri dari jalan ini. Saudara-saudara, apakah saudara ingin mati muda? Dan demokrasi kita jangan mati muda. Betul? Kalau kemudian saya katakan demokrasi sudah tidak berjalan sama hukum, ini artinya bahwa pada saat pemilu nanti pasti pemilu tidak akan fair. Artinya adalah unfair. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Gibran lolos sebagai calon wakil presiden karena MK mengubah norma dalam undang-undang pemilu yang memungkinkan seorang mantan atau kepala daerah yang masih menjabat setingkat bupati dan wali kota, syaratnya itu dia dipilih melalui pilkada, bukan seorang PJ gitu, bukan seorang pejabat atau pelaksana harian, itu boleh menjadi calon wakil presiden, boleh ikut menjadi kontestan Pilpres dengan catatan walaupun usianya belum mencapai 40 tahun sebagaimana norma yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Soal kisruh di Mahkamah Konstitusi ini juga disinggung oleh Mahfud MD, dan Mahfud MD menyatakan dia optimis
itu MK itu Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali, diharapkan menjadi lembaga tertinggi selain penjaga konstitusi kan juga pengadil nanti sengketa hasil pemilu dan pilpres ya. Karena kan paman Gibran, ya ini Anwar Usman sudah dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kendati dia masih tetap menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Soal ini ada penjelasannya dari Mahfud MD. Saudara, seluruh dunia di dalam studi-studi ilmu politik mempersaksikan secara ilmiah bahwa pemilu yang paling demokratis di dunia pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Bisa. Tahun 55 itu. Bisa. Tidak ada catatan di situ pelanggaran apa ya, kecil-kecil biasalah, insiden yang tidak disengaja dan sebagainya. Panitianya netral. Pelaksanaan netral, pengadilannya juga netral pada waktu itu, tahun 1955. Jadi bisa, dengan cara apa? Nilai Pancasila, nilai kejuangan kita, ideologi negara kita, kemudian etika kita, dan norma-norma aturan yang sudah dibuat, diikuti saja itu sudah akan baik. Seumpama ada insiden dari situ, nanti akan ada Mahkamah Konstitusi yang akan meluruskannya. Cuma tadi ada yang tanya, Pak, siapa tuh yang tanya tadi, apakah Bapak yakin kalau Mahkamah Konstitusinya seperti itu bisa menyelesaikan masalah gitu? Nanti jawabannya nanti. Nah ya ini pertanyaannya juga sama Nindya tadi, bagaimana lembaga yudikatif bisa dipercaya kalau seperti sekarang ini masalahnya? Saudara, yang di Mahkamah Konstitusi itu adalah peristiwa mendung bagi dunia hukum, tetapi sekarang awannya sudah dibersihkan. Karena apa? Penyebab mendungnya itu sudah diselesaikan. Melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan dengan jelas ini pelanggaran. Pelanggaran berat. Ada yang tanya, Pak, itu yang melanggar itu kan 9 hakim melanggar semua. Kok hanya 1 yang diberhentikan dari jabatannya? Iya, karena yang 8 itu hanya melakukan pelanggaran ringan, ngomong ke media terlanjur, tapi yang 1 melakukan pelanggaran berat. Ada yang tanya gini loh, Pak, kenapa sudah tahu melakukan pelanggaran berat kok hanya diberhentikan dari jabatan, kok tidak dipecat? Kan menurut aturan harus dipecat dari kedudukan sebagai hakim. Menurut saya putusan MK itu harus diterima sebagai keputusan final, tidak perlu diperdebatkan. Kenapa Pak? Ya alasannya boleh saudara setuju boleh tidak, tapi tetap ini alasannya. Saudara, kalau ketua MK itu diberhentikan, dia boleh naik banding dengan membentuk MK yang baru. Misalnya saya ketua MK, diberhentikan dari jabatan ketua, saya boleh sebagai ketua MK membentuk lagi, saya membentuk lagi untuk banding. Jadi tidak ada kepastian kalau langsung dipecat. Kalau cuma diturunkan dari jabatannya lalu tidak boleh ikut sidang, sudah. Kepastian hukum segera terjamin, pemilu tidak terganggu. Itu yang sekarang harus kita terima. Dan insya Allah sidang-sidang sengketa hasil pemilu yang akan datang itu akan lebih baik. Karena pertama, borok-boroknya sudah dibongkar sekarang. Yang kedua, penyakitnya sudah diamputasi. Sehingga yang baru ini pasti akan takut untuk main-main dengan sengketa hasil pemilu nanti. Selain bicara soal politik dinasti dan Mahkamah Konstitusi, Mahfud juga menyinggung bahwa anatomi kecurangan pemilu saat ini sangat berbeda dengan periode di era Orde Baru. Ini berdasarkan pengalaman Mahfud MD yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga sekaligus sebagai Hakim Konstitusi. Jika masa Orde Baru, masa Pak Harto itu yang curang itu adalah pemerintah, maka sekarang ini kecurangan sudah masif. Jadi pemerintah juga melakukan kecurangan melalui aparat-aparatnya, tetapi sesama kontestan pemilu itu juga melakukan kecurangan, bahkan
sesama kandidat atau sesama caleg dari partai yang sama itu juga bisa saling melakukan kecurangan. Aturan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu di dalam pemilu nanti para penyelenggara harus adil. Siapa itu penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Aparat pemerintah harus netral. Siapa itu? Kalau di dalam undang-undang itu disebut ada 3 unsur. TNI, Polri, birokrasi. Birokrasi itu ASN atau PNS, aparatur sipil negara. TNI, Polri, aparatur sipil negara. Itu juga harus netral. Tidak boleh memihak ke salah satunya karena tindakan seperti itu melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Saudara, masalahnya pemilu itu sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, sering dimanipulasi, sehingga hasil pemilu itu menjadi ternoda. Sering orang menuding kalau ada kecurangan itu pasti yang curang itu aparat pemerintah. Enggak. Berdasar pengalaman saya sebagai KMK, yang curang itu biasanya antar kontestan. Parpol curang terhadap parpol lain, membayar KPU. Betul Pak? Betul. Itu banyak yang sudah dipenjara, banyak yang sudah dijatuhi sanksi, baik itu pelaku dari kalangan kontestan maupun penyelenggaranya. Ada KPU yang dipecat, ada KPU yang masuk penjara, ada Bawaslu yang kemarin nih di satu tempat di Sumatera ini baru di OTT. Bawaslu belum apa-apa sudah melakukan tawar-menawar. Itu kecurangan. Bisa terjadi dari penyelenggara, parpol dan kontestan. Tapi bisa juga dari ASN. Bisa dari TNI, bisa dari Polri. Itu berdasar pengalaman banyak. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan satu perintah Presiden Republik Indonesia. Belum lama ini sudah mengatakan pemilu supaya diselenggarakan secara judul adil, demokratis, tenang, damai. Saya ingatkan juga bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa semua aparat pemerintah, TNI, Polri harus netral, tidak boleh memihak. Itu yang diatur di dalam undang-undang. Saya ingatkan juga bahwa Kapolri juga sudah membuat surat edaran dan memerintahkan agar seluruh jajaran Polri itu netral. Bahkan yang saya baca surat edarannya itu, anggota Kapolri tidak boleh menerima, memberi atau menyalurkan dana partai politik pemilu. Tidak boleh juga membantu secara sepihak partai politik. Itu jelas yang ditulis oleh Kapolri belum lama ini, supaya itu diingat, rakyat akan menilai. Panglima TNI juga baru saja mengatakan bahwa TNI itu netral, semua dilayani secara sama karena siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin atau wakil rakyat Indonesia yang harus kita beri kesempatan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Menpan RB juga sudah mengeluarkan surat ASN harus netral. Nah, oleh sebab itu nih yang harus kita ikuti agar pemilu itu bermartabat. Saudara,
masalah lain. Kalau tadi netralitas, yang sering jadi masalah itu yang lain adalah kecurangan antar kontestan. Jadi beda pemilu sekarang dengan pemilu di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru dulu, yang curang itu pemerintah terhadap kontestan. Sekarang kontestan lain curang terhadap kontestan lain. Partainya ini, ya, saya, misalnya nih, saya ikut pemilu bersama Pak Yuliandri, gitu. Kemudian ada juga Pak Suharyono misalnya. Pak Yuliandri misalnya mendapat suara 30.000. Untuk memperoleh satu kursi suaranya harus 35.000. Saya mendapat 2.000. Dan dapat 2.000, Pak Suharyono mendapat 4.000. Pak Yuliandri tidak bisa masuk, Pak Haryono tidak mau masuk, saya tidak bisa masuk. Lalu Pak Yuliandri itu membayar Pak Haryono dan membayar saya jadi 36.000 masuk dia. Itu contoh kecurangan yang sering muncul di pengadilan pemilu. Belinya ke siapa tuh? Memindahkan suara-suara yang tidak masuk lalu dijual ke yang paling besar agar masuk tuh. Belinya kepada PPS, KPPS, kelompok panitia pemungutan suara. Beli di situ, transaksinya di situ. Itu berdasar pengalaman. Oleh sebab itu yang berperkara terkadang antara satu orang dari satu partai terhadap temannya sendiri yang satu partai, karena suaranya dicuri lalu dijual. Kalau kita menyimak penjelasan Mahfud MD dan juga kegelisahan dari generasi muda, ini rasanya memang masih jauh ya jalan kita menuju negara demokrasi yang ideal begitu. Kendati Indonesia itu selama ini dipuji-puji sebagai salah satu negara demokrasi ketiga terbesar, negara demokrasi. Dan bahkan untuk negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim itu, Indonesia dianggap berhasil mewujudkan bahwa antara Islam dan demokrasi itu kompatibel gitu. Tapi faktanya yang terjadi adalah demokrasi kita ya seperti sekarang ini. Tentu kita nggak bisa menyalahkan karena itu faktor agamanya ya. Ini faktor yang bukan faktor agama yang menjelaskan mengapa demokrasi di Indonesia itu acak adut. Tapi saya kira kita tentu tidak boleh putus asa. Harus terus suarakan kemuakan seperti yang disampaikan oleh mahasiswa tadi terhadap politik dinasti Jokowi sebagai prioritas agenda utama kita yang harus kita lawan saat ini. Karena cawe-cawenya Jokowi ini, karena niat culas dari keluarga Jokowi melanggengkan kekuasaan ini yang bisa disebut sebagai mother of evil. Ini adalah induk dari segala kejahatan demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak.